Shalom, masih pengajaran dari kitab Yakobus dan kita sampai sekarang ke pasal yang kelima, saudaraku, tentang keadaan akhir zaman. Kita melihat dari keadaan apa yang terjadi hari-hari ini, yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin, dan jurang antara yang kaya dengan yang miskin makin melebar. Di sini kita lihat sebetulnya meskipun tidak nyembah patung, tapi kebanyakan kita termasuk yang menyebut dirinya orang percaya menyembah Mammon. Kita harus tahu dari mana, daripada saat-saat seperti ini. Surat Yakobus ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang dalam perantauan. Perantauan di sini diasporas, bukan perantauan mencari tempat yang baik, tapi karena aniaya. Tetapi meskipun menghadapi diskriminasi, menghadapi tekanan, maka janji Tuhan berkat Abraham tetap sampai juga kepada kita, Israel rohani. Dalam pasal 5 dikatakan tentang orang-orang kaya yang menumpuk harta pada akhir zaman. Ada orang tanya kepada saya, Pak, apakah corona ini adalah tanda akhir zaman? Saya katakan dengan jelas, ya jelas dalam firman Tuhan akan disebutkan. Loh tapi Pak, ada Spanish flu, ada ya, kita lihat bagaimana Black Death dan sebagainya, SARS, MERS. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sebelum kedatangannya, kerajaan akan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa. Bangsa itu etnos melawan etnos. Meskipun kita jadi didik begini hebat, rasialisme mendadak timbul. Antara yang putih dengan hitam, yang putih dengan yang kuning. Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai warga kerajaan, kita ini buta warna. Ya, kita tidak membedakan satu dengan yang lain. Sayang sekali, simbol pelangi yang digambarkan busurnya Tuhan sekarang dipakai oleh LGBT. Mejiku hibiniu itu kalau diputar warnanya putih, kemuliaan. Ya, kita melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan mereka menumpuk harta, bahkan mereka menindas, yaitu pekerja-pekerja mereka. Saya mau katakan pada orang-orang kaya, firman Tuhan mengatakan emasmu akan berkarat dan pakaianmu akan dimakan oleh ngangak. Liwat apa kejadian? Cuma yaitu virus ini begitu lemah, kena sabun mati. Obat tidak bisa menolong. Kena sabun, dia akan istilahnya nyunyut kena air. Tapi manusia tidak berdaya. Perusahaan-perusahaan pada jatuh. Ya saham-saham pada jatuh. Saham pada jatuh itu dimakan oleh ngengat, dimakan oleh resesi. Tetapi ada perintah, bagaimana jangan kita itu menindas kepada pekerja kita. Sebab apa? Jeritan mereka telah sampai kepada Tuhan semesta alam. Karena itu hari-hari ini adalah hari testing buat hati kita. Do we love God? Do we love one another? Ini jelas kelihatan saudara ya. Karena itu kita tidak menumpuk harta tapi membagikan harta. Sebab lewat ini saya pernah dikatakan suruh isolasi mandiri. Death is real. Dan death itu di depan mata kita. Dan itu mengingatkan kita, we will not live forever. Tapi Tuhan janji hidup yang kekal telah tersedia. Bagi mereka yang belum terima Tuhan Yesus, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Dan kau akan menerima lewat ujian mahkota kehidupan. God bless you warga kerajaan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jesus, Engkau sangat baik Tuhan. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Oh Yesus, kami bersyukur Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara GBI Roh Kudus yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali di dalam ibadah secara online pada hari ini. Dan kita bersyukur karena anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada hari ini saya ingin berbagi sebuah kebenaran firman Tuhan, karena saya merasa bahwa kita sudah melampaui 5 bulan di dalam masa pandemi ini. Jadi saya berpikir ini adalah saat yang baik untuk kita boleh merenungkan apa yang merupakan kehendak Allah di dalam situasi pada saat-saat ini. Di awal-awal pandemi saya selalu mengatakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus bisa melihat dan meresponi sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kita ini bukan hanya secara rasional, secara akal budi. Itu juga penting, tetapi yang terlebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa meresponi
bisa memandang semua yang terjadi ini dari sisi spiritual atau dari sisi yang rohani. Oleh karena itu, pada hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-26 sampai dengan 29. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di rumah, mungkin boleh juga membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29 dikatakan ini, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Di dalam ayat teks di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 29 yang berbicara tentang goncangan, dan saya percaya hari-hari ini kita juga sedang mengalami itu, tapi kita bisa belajar dari Ibrani 12 setidaknya menurut saya ada 3 pelajaran rohani. Ada 3 pelajaran spiritual yang bisa kita petik selama ini dan bagaimana kita harus meresponi pandemi atau masa sulit atau kesukaran yang ada selama ini. Yang pertama adalah perhatikan Bapak Ibu Saudara, tadi disebutkan ada kata perubahan. Ayat 27 dikatakan bahwa ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan. Jadi hal yang pertama yang bisa kita pelajari adalah apa? Yang pertama adalah buat saya, masa goncangan itu adalah permulaan sesuatu yang baru. Jadi ditunjukkan dengan kata ada perubahan. Jadi goncangan dan perubahan itu menurut saya korelasinya sangat dekat. Dan kalau kita mempelajari di dalam Alkitab, memang bahwa kesulitan, masa krisis, kegoncangan yang dialami oleh umat Allah di sepanjang sejarah Alkitab, itu selalu akan menghantarkan mereka kepada sebuah masa yang baru, fase yang baru, tahapan yang baru di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Ibrani 12 mengkaitkan dengan goncangan yang dikatakan bahwa Allah akan menggoncangkan langit dan bumi, itu ditunjukkan atau dikaitkan dengan kata perubahan. Jadi seringkali di awal saya sudah mengatakan bahwa kita percaya karena ada banyak juga prophetic voice, suara kenabian yang pada waktu itu mengatakan bahwa sebenarnya bahwa kegoncangan-kegoncangan yang terjadi ini Tuhan sedang melakukan sebuah restart. Tuhan sedang melakukan sebuah the new beginning, permulaan baru bagi gereja Tuhan. Oleh karena itu menurut saya kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan, bahkan sekalipun, mari kita bisa melihat bahwa sesuatu yang sedang Allah kerjakan dan impact, dampak dari kesulitan-kesulitan ini, kalau kita bisa meresponi dengan benar, ini akan menghantar kita kepada sebuah cara bergereja, cara menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan sebagai sesuatu yang benar-benar baru. Jadi jangan berbalik ke belakang menurut saya, tapi bagaimana mempergunakan semuanya itu untuk maju ke depan. Saya teringat kepada satu ayat di dalam Perjanjian Lama, yaitu Yesaya 43 ayat yang ke-18 dan 19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Dikatakan demikian di dalam Yesaya 43 ayat 18, firman-Nya, janganlah mengingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Wow, sangat menarik sekali. Ayat 19 dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Dan saya percaya itu yang sedang Allah lakukan di dalam kehidupan kita sebagai gereja secara umum. Yaitu Tuhan sedang melakukan restart. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Dan sekarang ini sedang dimulai. Dan ayat yang ke-18 dikatakan, ketika Allah sedang melakukan sesuatu yang baru, jangan mengingat ke belakang, jangan menengok ke belakang, jangan melihat kepada pola-pola atau cara-cara kita yang mungkin sudah pernah kita lakukan, tetapi saya percaya
untuk ke depan, cara-cara itu tidak akan efektif lagi. Jadi penting buat setiap kita sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, untuk bersama-sama pada hari-hari ini, untuk semakin peka dengan pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, bagaimana kita harus menata pelayanan kita dan menata ibadah kita. Saya percaya bahwa di tiap-tiap lokal tentu saja akan ada arahan-arahan yang spesifik, yang lokal daripada Roh Kudus. Oleh karena itu penting buat setiap kita hari-hari ini untuk bersama-sama Bapak Ibu, bahasa saya itu mensinkronisasi frekuensi kita dengan frekuensi Tuhan, sehingga kita betul-betul bisa melangkah sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Jadi itu yang pertama, bahwa masa goncangan adalah permulaan dari sesuatu yang baru. Tapi bukan hanya itu saja, karena di dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi juga dikatakan ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi yang kedua menurut saya adalah bahwa masa goncangan itu adalah pendorong bagi kita untuk kembali kepada, kalau Ibrani mengatakan, sesuatu yang tinggal tetap, sesuatu yang tidak tergoncangkan, sesuatu yang kekal. Tapi bahasa saya ada sesuatu yang esensial, sesuatu yang mendasar, sesuatu yang merupakan intisari, sesuatu yang tidak berubah menurut apapun. Jadi kalau situasinya boleh berubah, tapi satu hal itu tidak berubah, itu yang disebut sebagai esensi atau intisari atau esens, ya Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya bahwa goncangan-goncangan yang hari ini terjadi, kesulitan-kesulitan yang terjadi itu membuat kita, atau mungkin bagi beberapa orang memaksa kita untuk berpikir ulang tentang esensi, tentang dasar dari segala sesuatu. Apa esensi itu? Menurut saya ada 3 yang hari-hari ini saya melihat bahwa Tuhan sedang kerjakan, Tuhan sedang bawa kita kepada esensi. Yang pertama adalah jelas ketika masa pandemi ini terjadi, maka ibadah itu diliburkan, dalam tanda kutip secara offline sudah tidak bisa, jadi secara online. Nah, slogan yang dipakai adalah kembali ke rumah, stay at home, ya, ada di rumah. Jadi buat saya yang pertama adalah lewat semuanya ini, Tuhan tidak mengembalikan bahwa esensi yang pertama, bahwa keluarga itu menjadi basic. Keluarga itu menjadi dasar, bahkan di dalam pertumbuhan rohani, dan saya percaya itu ada pola dalam Alkitab, bahwa pertumbuhan rohani itu keluarga harus menjadi basic. Tanggung jawab untuk sebuah pertumbuhan rohani itu ada di dalam keluarga. Jadi menurut saya sangat baik di satu sisi ketika kita tidak bisa berkumpul bersama, kita tidak bisa mungkin mengharapkan ada pendeta atau hamba Tuhan atau pemain musik atau ibadah yang secara biasanya. Artinya akhirnya tanggung jawab tentang rohani itu semuanya dikembalikan kepada keluarga. Mendidik anak tidak lagi dibebankan kepada guru sekolah minggu, tetapi orang tua itu sendiri yang harus mendidik anaknya secara rohani. Di dunia pendidikan juga demikian. Ya mungkin karena selama ini orang tua juga agak cuek dengan kondisi anaknya, ya, tapi dengan hal ini kan dipaksa. Ya, kita mendengar banyak keluhan, ya, orang tua ketika mendidik anaknya ternyata nggak bisa gitu, ya, ternyata sulit juga mendidik anak. Nah, selama ini kan orang tua sifatnya cuek, Bapak Ibu, ya diserahkan kepada gurunya, yang penting gurunya. Jadi orang tua merasa ya itu sudah ada gurunya, jadi saya nggak bertanggung jawab. Saya juga lihat di dalam kerohanian juga kadang-kadang seperti itu, diserahkan kepada guru sekolah minggu, diserahkan kepada pembina remaja, pembina pemuda. Ya tentu saja menurut saya, tentu saja ada tanggung jawab guru sekolah minggu dan tanggung jawab pemuda dan remaja sebagai pembina. Tapi buat saya kekuatan pembangunan karakter dan rohani itu semua harus dikembalikan ke keluarga. Dan itu juga memaksa para orang tua juga mengupgrade dirinya secara rohani. Sebab bagaimana dia bisa mendidik anaknya secara rohani kalau dia sendiri tidak rohani. Itu jadi yang pertama adalah keluarga itu sebagai basic. Yang kedua, jelas secara pelayanan, secara kehidupan gereja, kita dipaksa untuk memikir ulang esensi dari segala sesuatu. Apa itu esensi ibadah, apa itu esensi pelayanan, apa itu esensi penyembahan. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu Saudara mengartikan bahwa ibadah itu harus kumpul di sebuah gedung, nah ternyata sekarang nggak bisa. Nah, pertanyaannya apakah ketika kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, maka kita tidak dikatakan tidak beribadah? Tentu saja tidak. Dan itu akan memaksa kita untuk berpikir ulang tentang esensi segala sesuatu. Apakah ibadah itu? Apakah penyembahan itu? Apakah pelayanan itu?
Nah, ini sangat bagus jadi buat saya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama keluarga sebagai basic, yang kedua adalah memeriksa semua esensi tentang ibadah, pelayanan, dan yang ketiga adalah menurut saya pelajaran yang bisa dipetik adalah masa-masa pandemi ini mengajarkan kepada kita bahwa pertumbuhan rohani itu adalah tanggung jawab pribadi kita, tanggung jawab personal kita. Kemarin saya menuliskan bahwa pertumbuhan rohani itu adalah tanggung jawab kita. Orang lain itu cuma memfasilitasi, orang lain itu cuma bisa membantu, Bapak Ibu Saudara, menyediakan. Ya seperti mungkin pada pagi hari ini saya menyediakan renungan firman Tuhan. Tetapi spiritual grow itu adalah tanggung jawab kita. Hari-hari ini terutama sehingga yang ketika nggak ada yang mengawasi, wah itu justru tanggung jawab ini sangat besar sekali dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang ya saja sekarang sudah nggak bisa dipantau lagi. Jadi mau dengerin, nggak dengerin online, Bapak Ibu Saudara, mau baca nggak baca firman, mau doa nggak doa. Hari-hari ini sulit untuk bisa dideteksi, terutama juga anak-anak youth ya, adik-adik kaum muda. Tapi buat saya ini adalah kesempatan karena buat saya pertumbuhan rohani memang adalah tanggung jawab pribadi. Dan ini saatnya untuk mengambil tanggung jawab pribadi itu dalam pertumbuhan rohani. Saya mengingat di dalam satu ayat perjanjian baru yang pernah saya bagikan juga kepada rekan-rekan kaum muda, yaitu dalam Yudas 1 ayat yang ke-20. Yudas 1 ayat yang ke-20 dikatakan begini, Yudas 1 ayat 20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan nih, bangunlah dirimu sendiri. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, imanmu yang paling kudus, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Saya tertarik karena Yudas mengatakan bangunlah dirimu sendiri. Ya tentu saja kita harus membangun orang lain, tetapi tekanan di Yudas ini adalah bagaimana bahwa pertumbuhan rohani itu ya memang tanggung jawab kita. Ya, Pak Pendeta, Pak Gembala nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan orang tua yang saya katakan tadi memfasilitasi mungkin juga nggak bisa sepenuhnya. Karena itu kembali kepada niatan kita. Apakah kita mau bertumbuh atau tidak. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari di dalam masa pandemi ini selain masa goncangan ada permulaan sesuatu yang baru, masa goncangan adalah pendorong kita untuk kembali ke esensi. Yang ketiga buat saya adalah masa goncangan ini ada sebuah kesempatan untuk melayani. Saya berulang kali mengatakan di berbagai pertemuan bahwa kata krisis di dalam aksara Mandarin atau dalam aksara ada yang mengatakan bahkan Jepang, Bapak Ibu Saudara, kata krisis yang artinya bisa berarti dua. Satu bahaya, satu adalah kesempatan. Dan ini terbukti bahwa masa goncangan ada kesempatan untuk melayani. Karena tadi dalam Ibrani 12 dikatakan begini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan di tengah-tengah goncangan tadi, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Beribadah kepada Allah. Perhatikan bahwa kata beribadah itu diambil dari satu kata Yunani yaitu kata latreuo, di mana kata latreuo artinya selain berarti beribadah, bisa artinya adalah to serve atau melayani. Jadi buat saya masa goncangan ini adalah kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk bisa melayani di tengah-tengah goncangan ini, di tengah-tengah krisis ini adalah sebuah kairos waktu bagi kita untuk bisa menjadi saksinya Tuhan, bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, bisa menjadi perpanjangan hatinya Tuhan, bisa menjadi perpanjangan kasih Allah. Yang kemarin saya katakan di salah satu jemaat menjadi echo, menjadi gema daripada agape Allah itu sendiri. Nah, justru di tengah kegelapan ini adalah kesempatan. Ya, saya teringat juga pada satu ayat yaitu dalam Yesaya 60 ayat yang pertama sampai dengan ayat ketiga. Yesaya 60 ayat yang pertama sampai dengan ayat ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan itu menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Perhatikan bahwa ayat pertama, bangkit menjadi terang. Ya, bangkit menjadi terang. Kenapa? Sebab terangmu itu sudah datang. Tuhan sebagai terang kita, Kristus sebagai terang kita, kemuliaan itu dikatakan terbit. Tapi perhatikan ayat yang kedua Bapak Ibu saya dikatakan sebab sesungguhnya kegelapan yang sangat gelap itu menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa.
Bukankah hari-hari ini yang sedang terjadi, bahwa kegelapan itu sedang menutupi banyak bangsa-bangsa, kekelaman itu ada di sekitar kita. Tapi justru di tengah-tengah kegelapan itulah, maka anak-anak Tuhan diberikan kesempatan untuk bersinar. Karena di tengah-tengah kegelapanlah terang itu akan terlihat. Semakin gelap, maka terang itu akan semakin terlihat. Oleh karena itu bagi saya harusnya pada masa-masa ini, dalam 5 bulan ini adalah kesempatan di tengah-tengah kegelapan yang ada di sekitar kita, di tengah bangsa-bangsa. Ini adalah waktunya bagi kita gereja Tuhan untuk terbit menjadi terang, bercahaya dengan tindakan kasih, dengan semua yang bisa kita lakukan di dalam nama Kristus, entah itu membantu orang lain, menyemangati orang lain, menghibur orang lain. Inilah kesempatan buat kita. Jadi buat saya, mari kita sebagai umat-umat Tuhan meresponi pandemi ini bukan hanya secara rasional, hanya pakai masker, cuci tangan, itu juga perlu. Tapi bagaimana kita bisa melihat semua yang terjadi ini secara spiritual, sebagai kesempatan. Karena Allah sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat, Allah sedang mengerjakan sesuatu yang besar, Allah sedang mempersiapkan gerejanya untuk masuk dalam sebuah tahap, sebuah level, bukan hanya the new normal, tetapi adalah the new dimension of God. Bagaimana kita bisa memasuki dimensi yang baru di dalam melayani, bergereja, beribadah, dan menyembah Tuhan. Dan kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini bisa memberkati kita semua, dan saya akan mengajak Bapak Ibu saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk tetap bisa bernafas di dalam anugerah-Mu. Dan lewat renungan firman Tuhan pada hari ini, kami boleh melihat bahwa masalah yang terjadi, pandemi yang terjadi, kesulitan yang terjadi di tengah-tengah kami adalah sebuah kesempatan bagi kami untuk kami bisa menangkap hati Tuhan, supaya kami boleh bisa kembali kepada esensi jati diri kami sebagai gereja, dan boleh memandang ini sebagai sebuah kesempatan untuk melayani dan bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar Engkau terus memberkati, menyertai, mengurapi, memakai jemaat-Mu, GBI Roh Kudus bersama dengan Bapak dan Ibu Kadot sebagai gembala. Biarlah Engkau terus menyertai kedua hamba-Mu ini, memberkati, mengurapi, sehingga lewat pelayanan pengembalaan beliau, jemaat-Mu boleh bertumbuh, menjadi dewasa, makin dewasa, dan masuk ke dalam destiny ilahi yang Tuhan sudah letakkan bagi setiap kami. Terima kasih, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarkan firman ini terus menguatkan kita, terus menyemangati kita untuk kita boleh berjalan terus bersama dengan Tuhan, karena kita percaya bahwa orang benar akan berjalan makin lama makin terang seperti rembang tengah hari. Tuhan memberkati.